pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat, kita kembali bersama-sama sekolah minggu. Kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terlebih kita akan berdoa dahulu sebelum kita memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu. Kami bersyukur pagi ini Tuhan kami boleh dengan keadaan yang sehat. Kami boleh bersama-sama memuji Tuhan dalam ibadah sekolah minggu ini. Kiranya Engkau Tuhan memimpin setiap kami, anak-anak-Mu dan juga guru yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu sekolah minggu ini. Amin. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan Dia panggil nama saya. Dengan Dia panggil nama saya, dengan Dia panggil namamu, dengan Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya. Tuhan memberikan orang tua kepada kita, orang tua yang baik, yang mengasihi kita. Oleh sebab itu, kita wujudkan cinta kasih kita kepada Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Buniken, tapi kita akan memuji Tuhan seperti Samuel kecil yang taat akan dengar-dengaran firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Ibu Niken mau mengajak adik-adik sekalian untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekalipun kita mendengarkannya dari rumah kita masing-masing, tetapi kita harus tetap semangat mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya Ibu Niken mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah memelihara kami dengan kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang Kau nyatakan bagi kehidupan anak-anak-Mu. Sekalipun saat ini kami belum dapat bersekolah minggu bersama di gedung gereja, tetapi Tuhan memelihara dan menjagai kami selalu. Saat ini Tuhan, kami mau belajar mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, ya Roh Kudus, tuntunlah pikiran kami, hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau juga mengurapi guru kami yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang berjudul Gadis Kecil Pelayan Naaman. Kalau kalian sudah bisa membaca dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Ini dia. Ini adalah seorang gadis kecil. Ia tinggal di sebuah keluarga yang mengasihi Tuhan di negeri Israel. Namun kemudian hari terjadi perang di negerinya. Ia ditangkap dan dibawa oleh tentara musuh, menjauh pergi dari keluarganya. Ia harus berjalan berhari-hari menuju suatu negeri yang jauh yang bernama negeri Aram. Di sana orang-orang Aram tidak menyembah Tuhan. Mereka menyembah kepada patung. Gadis kecil ini sangat sedih dan sangat kesepian. Ia ingin sekali pulang ke rumah keluarganya. Tapi apa daya, ia tidak bisa pulang. Lalu anak-anak, apa yang dilakukan oleh gadis kecil ini di negeri Aram yang jauh itu? Ya, di sana dia menjadi seorang pelayan di rumah Bapak Naaman. Nih, ganteng ya orangnya ya. Bapak Naaman ini adalah seorang panglima perang. Ya. Badannya gagah, kuat, tinggi. Ayo, siapa di antara adik-adik yang badannya seperti Bapak Naaman? Ini dia. Bapak Naaman sangat dihormati oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan Raja Aram sangat menghormati Bapak Naaman. Mengapa demikian? Karena Bapak Naaman adalah panglima perang yang hebat dan Bapak Naaman adalah orang yang baik hati. Namun suatu ketika Bapak Naaman murung dan bersedih. Gadis kecil pelayan ini mengamati Bapak Naaman. Kenapa ya tuanku kok sedih? Lalu dia bertanya-tanya kepada istri Bapak Naaman. Nyonya, kenapa tuan terlihat sedih? Istri Bapak Naaman menjawab, Tuan sedang sakit. Hah? Tuan sakit apa nyonya? Tuhan sakit kusta. Belum ada dokter yang bisa menyembuhkan sakit kusta. Nah, adik-adik, sakit kusta saat itu adalah sakit yang mengerikan. Kalau sekarang disebut sebagai sakit lepra ya. Kulitnya melepuh, kering, dan luka-luka. Sangat menjijikkan sekali. Bapak Naaman sangat sedih. Nah, gadis ini ketika melihat Bapak Naaman, dia sedih, dia kasihan kepada Bapak Naaman. Seandainya Bapak Naaman berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti menyembuhkan sakit kusta Bapak Naaman. Ia terus berpikir, akhirnya gadis kecil ini memberanikan diri untuk berbicara kepada nyonyanya lagi. Nyonya, aku mau memberitahu, ada apa? Di tempat saya tinggal, di negeri saya, ada seorang nabi
yang dimana dia berdoa kepada Tuhan yang bisa menyembuhkan sakit kusta. Nabi itu bernama Nabi Elisa. Jika Tuhan datang kepada Nabi Elisa, Tuhan bisa sembuh dari sakit kustanya, karena Nabi Elisa akan berdoa untuk Bapak Naaman. Mendengar cerita dari gadis kecil pelayannya, istri Naaman sangat senang, sangat gembira, dan dia menceritakan kabar itu kepada Bapak Naaman. Lalu Bapak Naaman meminta izin kepada Raja Aram untuk menuju ke negeri tempat pelayan kecilnya tadi. Nah, di sana Bapak Naaman dia menyuruh pasukannya untuk menyiapkan tentara kuda dan juga menyuruh hamba-hambanya untuk menyediakan hadiah yang akan diberikan kepada Nabi Elisa. Bapak Naaman hendak memberikan emas, perak, dan juga pakaian-pakaian untuk Nabi Elisa. Setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh, akhirnya Bapak Naaman tiba di rumah Nabi Elisa. Tapi di sana dia tidak berjumpa dengan Nabi Elisa, tapi dia berjumpa dengan seorang hamba Nabi Elisa. Aku datang ke sini untuk menemui Nabi Elisa, supaya dia mendoakan aku agar aku sembuh dari sakit kusta. Hamba Nabi Elisa ini berkata dan memandang kepada Bapak Naaman. Nabi Elisa berpesan agar Bapak mandi sebanyak 7 kali di sungai Yordan agar sakit kusta yang Bapak derita sembuh. Apa? Naaman kaget, anak-anak. Aku harus mandi di sungai Yordan yang kotor itu. Seharusnya Nabi Elisa bisa berdoa kepadaku. Dia bisa menjamah lukaku, sakitku, dan aku menjadi sembuh. Mengapa aku harus mandi di sungai Yordan? Sedangkan di tempatku ada banyak sungai yang lebih jernih airnya. Mengapa aku harus mandi di sungai Yordan? Tidak, aku tidak mau mandi di sungai Yordan. Pasukanku, ayo kita pergi pulang saja. Naaman marah. Naaman tidak mau mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Tetapi hamba-hamba Naaman mengingatkan Bapak Naaman, sabar, sabar tuanku, tuanku jangan pulang dulu. Nabi Elisa hanya menyuruh tuanku untuk mandi di sungai Yordan. Apa susahnya sih tuanku? Akhirnya Naaman mendengarkan perkataan dari hamba-hambanya itu, dan dia menuju ke sungai Yordan untuk mandi. Berapa kali adik-adik mandinya? Iya, 7 kali Bapak Naaman harus mandi di sungai Yordan. Biur, 1 kali Bapak Naaman mandi. Biur, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Apa yang terjadi adik-adik? Kulitnya masih ada penyakit kustanya belum sembuh, karena harus 7 kali. Akhirnya Bapak Naaman melanjutkan untuk mandi di sungai Yordan hingga yang ke-7 kali. Dan setelah keluar, apa yang terjadi? Betul sekali, Bapak Naaman diberi kesembuhan oleh Tuhan. Kustanya hilang, kulitnya mulus lagi seperti kulit bayi. Aku sembuh, teriak Naaman kepada pengawal-pengawalnya. Dan pengawal-pengawalnya mengelus tangan Bapak Naaman. Ya tuanku, tuanku sudah sembuh. Hore, tuanku sembuh, teriak pasukan Naaman dan hamba-hamba Naaman. Lalu Naaman segera mengganti bajunya dan bergegas menuju ke rumah Nabi Elisa. Di sana dia berjumpa dengan Nabi Elisa. Dia berkata kepada Nabi Elisa,
Sekarang aku tahu di sini ada Tuhan yang hebat. Di sini ada Tuhan yang hidup dan berkuasa. Terima kasih Bapak, karena Engkau sudah menyembuhkan penyakit kustaku. Aku membawa beberapa hadiah dari negeriku untuk Bapak. Apa saja hadiahnya anak-anak, masih ingat tadi? Ya, ada emas, ada perak, dan juga ada pakaian-pakaian. Apakah Nabi Elisa menerima hadiah yang diberikan oleh Naaman? Ternyata Nabi Elisa menggelengkan kepala. Aku hanya seorang pelayan Tuhan. Aku tidak layak menerima itu. Engkau bukan berterima kasih kepadaku, tetapi engkau harus berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menyembuhkanmu. Oh, begitu ya Pak. Baiklah, aku akan percaya kepada Tuhan. Aku tidak akan menyembah lagi kepada patung-patung. Aku mau memuji Tuhan. Akhirnya Bapak Naaman pamit pulang ke negerinya, dan Elisa melambaikan tangan sambil tersenyum. Setelah sampai di rumahnya, Naaman disambut gembira oleh istrinya. Nah ini, istrinya dan pelayan kecil tadi. Istriku, aku sudah sembuh. Wah, betul, Bapak sudah sembuh. Dia mengucapkan terima kasih kepada pelayan kecilnya yang sudah menceritakan tentang Nabi Elisa kepadanya. Pelayan kecil ini bergembira, senang sekali karena tuannya sudah sembuh dari sakit kusta. Bukan hanya sembuh, tetapi tuannya percaya kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari cerita tadi kita belajar tentang gadis kecil yang sederhana. Dia berani menceritakan tentang Tuhan kepada bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dia berani menceritakan Tuhan kepada orang yang sudah menawannya, yang sudah membawanya pergi dari negerinya ke negeri yang jauh. Adik-adik juga bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bila ibumu sedih, ajaklah ibumu untuk berdoa. Tuhan akan menghibur ibu. Katakan demikian kepada ibu kita. Bila kamu melihat adikmu ketakutan, katakan kepada adikmu, Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Tuhan Yesus selalu menolong kita. Engkau tidak perlu takut. Bagaimana bila ada nenek kita sakit? Kita bisa mendoakan agar nenek diberi kesembuhan kepada Tuhan. Kita bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada siapa saja, bahkan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Karena Tuhan mengasihi dan menolong semua orang. Tuhan mau semua orang datang kepadanya. Tuhan mengasihi mereka, terlebih mereka bisa percaya kepada Tuhan. Oke? Ibu percaya bahwa kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menceritakan tentang kasih Tuhan. Kita diberi keberanian untuk menceritakan kasih Tuhan. Anak-anak, ada ayat hafalan untuk sekolah minggu pagi ini terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang kedua. Bunyinya, Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Sekali lagi ya, dalam kitab Mazmur pasal 18 ayat yang kedua. Bunyinya, Aku mengasihi Engkau Tuhan kekuatanku. Biarlah kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ibu Niken mengajak adik-adik sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk taburan firman-Mu pagi ini. Engkau mengingatkan kami untuk kami boleh menceritakan tentang kebaikan-Mu kepada semua orang,
baik kepada orang-orang di sekitar kami yang sudah mengenal Engkau maupun kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memberikan keberanian bagi kami untuk menceritakan kasih-Mu. Oleh karena Engkau mengasihi semua orang, Engkau mengasihi kami, Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami, dan Engkau mau pakai kami menjadi alat-Mu untuk menceritakan akan kasih-Mu kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang sudah kami dengar boleh tertanam dan bertumbuh di dalam hati kami, dan kami anak-anak-Mu, sekalipun kami masih kecil, Engkau boleh pakai kami untuk menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya di tengah-tengah pandemi saat ini Tuhan tetap memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Sekalipun kami belum bisa beribadah bersama, tetapi Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami, memberikan kami semangat untuk lebih mengenal Engkau Tuhan, memberikan kami semangat untuk lebih dengar-dengaran kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.